Selamat datang di video tutorial menggunakan aplikasi IHDW. Untuk dapat menggunakan aplikasi IHDW, terdapat prasyarat yang harus dipenuhi, seperti 1. Pengguna aplikasi hanya diperuntukkan kepada KPM. 2. Pengguna memerlukan HP Android, beserta nomor yang sudah diregistrasi sebelumnya. 3. Khusus ketika proses instalasi aplikasi IHDW, handphone harus terkoneksi dengan internet. Setelah itu, bisa digunakan secara offline. Apabila prasyarat tersebut sudah terpenuhi, maka proses instalasi dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Unduh dan install aplikasi IHDW dari Play Store. 2. Buka aplikasi dan lanjutkan registrasi dengan memilih tombol Buat Akun. 3. Masukkan nomor HP Anda. Pastikan sudah ditulis dengan lengkap dan benar. 4. Kode verifikasi yang akan dikirim melalui SMS ke HP Anda, silahkan cek. Lalu masukkan kode tersebut ke dalam form isian. 5. Selanjutnya akan ada konfirmasi terkait desa wilayah kerja Anda. Klik ya jika benar. 6. Lengkapi data akun Anda berupa username dan password. 7. Username dapat merupakan kombinasi nama depan Anda dan nama desa dampingan Anda. Contoh, Budi_Sukamaju. 8. Sementara untuk password, sebaiknya terdapat kombinasi huruf, angka, dan karakter, seperti tanda seru, tanda pagar, $, titik koma. Sebagai contoh password, misalnya, 1Q 2W 3E 4R @ 9. Informasi username dan password harap selalu diingat baik-baik dan tidak dibagikan kepada orang lain. 10. Proses instalasi selesai. Anda sudah dapat menggunakan aplikasi IHDW. Terima kasih. Anda telah menyaksikan video tutorial menggunakan aplikasi IHDW. Selamat bertugas. Mulai penggunaan aplikasi IHDW, masukkan data fasilitas desa ke dalam database melalui menu pemetaan. Terdapat 6 fasilitas desa meliputi dusun, penerima manfaat, Polindes atau Poskesdes, PAUD, air bersih dan sanitasi, Posyandu. Data dusun. Data yang diinput oleh KPM adalah nama dusun dan jumlah total penduduk di dusun tersebut. Data Polindes atau Poskesdes. Data yang diinput adalah nama bidan, nomor telepon, lokasi bangunan Polindes atau Poskesdes pada peta, dan jenis layanan yang terdapat di Polindes atau Poskesdes. Data PAUD. Data yang diinput adalah keberadaan PAUD, termasuk status bangunan, jumlah murid, lokasi PAUD dalam peta, jenis layanan yang ada di PAUD, serta data guru dan pelatihan yang sudah diikuti. Data air minum dan sanitasi. Menu ini berisi informasi terkait keberadaan pengelola air minum di desa dan dusun yang dilayani oleh BPSPAMS. Sedangkan data STBM yang perlu dilengkapi terkait dengan target stok BABS serta dusun yang sudah dipicu. Untuk mengisi informasi air minum dan sanitasi, KPM perlu berkoordinasi dengan pengelola air minum di desa dan kader sanitasi atau bidan desa. Data Posyandu. Data yang diinput adalah keberadaan, jenis bangunan termasuk tipe, lokasi, jenis layanan, dusun yang dilayani, jumlah kader serta alat yang dimiliki oleh Posyandu tersebut.
Setelah data dusun dan fasilitas desa lengkap terisi, barulah KPM dapat mengisikan data penerima manfaat. KPM akan mengisi data sasaran 1000 HPK pada menu ini, seperti data ibu hamil, ibu nifas, anak berumur 0-2 tahun, dan anak berumur 2-6 tahun. Sangat penting bagi KPM untuk mengecek kembali hasil pengisian data-data dusun, fasilitas desa, dan sasaran penerima manfaat dengan masuk kembali ke menu-menu tersebut. Gunakan tombol Lihat Profil untuk memastikan data yang Anda masukkan sudah terekam. Bila menemui kekeliruan data, KPM dapat langsung mengubahnya melalui tombol ubah bertanda pensil. Lakukan langkah yang sama saat pengisian data. Selamat bertugas! Langkah mendaftarkan penerima manfaat ini sebagai kelanjutan langkah yang digambarkan pada video 2 tentang memetakan fasilitas desa. Terdapat 4 kategori penerima manfaat yang akan direkam pada aplikasi IHDW ini, meliputi ibu hamil, ibu nifas, anak usia 0-2 tahun, dan anak usia 2-6 tahun. Pengisian data penerima manfaat dilakukan melalui menu Penerima Manfaat. Untuk menambahkan data ibu hamil, lakukan dengan menekan tombol tambah dan pilih gambar ibu hamil. KPM akan mengisikan data-data sebagai berikut. 1. Identitas ibu hamil seperti nama ibu hamil, tanggal lahir, nomor telepon, dan nama suami. 2. Data tempat tinggal ibu hamil dan akses layanan posyandu. 3. Data kelengkapan administrasi seperti nomor KK dan nomor NIK. Data status kehamilan ibu hamil. Data resiko kehamilan jika ada. Penambahan data ibu nifas, prosesnya sama dengan data ibu hamil, namun dengan memilih submenu yang bertuliskan tambah ibu nifas. Adapun data yang direkam hampir sama dengan data ibu hamil, mulai dari identitas ibu nifas, data tempat tinggal, dan akses ke layanan posyandu, data kelengkapan administrasi, dan data status resiko selama kehamilan. Informasi lain yang direkam adalah data kondisi dalam proses melahirkan, seperti kondisi ibu, kondisi anak, tempat melahirkan, dan nama bidan atau dokter yang membantu persalinan. Selanjutnya KPM mendata anak dari ibu nifas tersebut, yakni dengan memilih submenu bertuliskan anak berumur 0-2 tahun. Informasi yang didata antara lain: 1. Identitas anak, seperti nama, tanggal lahir, dan jenis kelamin. 2. Data keluarga anak, seperti nama kedua orang tua. 3. Data kelengkapan administrasi, seperti nomor KK dan nomor NIK. 4. Data alamat. 5. Data keberadaan anak terhadap akses kepada fasilitas desa, seperti posyandu dan PAUD. 6. Data kondisi fisik anak saat dilahirkan seperti apakah berat badan rendah, serta panjang badan rendah atau kurang dari 48 cm. Terakhir adalah submenu penerima manfaat, anak berumur 2-6 tahun, di mana informasi yang dikumpulkan hampir sama dengan data anak berumur 0-2 tahun. Anda dapat melihat profil sasaran 1000 HPK dengan memilih sasaran yang akan dilihat profilnya. Skor konvergensi menunjukkan bahwa semakin tinggi skor, artinya semakin lengkap sasaran 1000 HPK menerima layanan pencegahan stunting. Selamat bertugas! Untuk membantu tugas KPM dalam mengumpulkan dan merekapitulasi data-data 5 paket layanan, sehingga menghasilkan perkiraan nilai 14 indikator scorecard konvergensi tingkat desa, maka aplikasi IHDW dikenalkan dan dilatihkan kepada KPM. Salah satu bagian penting dari IHDW adalah menu Tugas Saya.
Melalui menu Tugas Saya, KPM dapat melihat tugas pengumpulan data layanan di Posyandu, PAUD, dan Dusun yang sudah dan masih belum diselesaikan dan kemungkinan tugas bulan berikutnya. Dalam Tugas Saya, IHDW secara otomatis membantu KPM dalam mengenali prioritas tugas yang perlu dilakukan. KPM dapat menyelesaikan tugas tersebut dengan cara melengkapi layanan apa saja yang diterima oleh sasaran 1000 HPK pada bulan ini. Apabila terdapat layanan yang belum lengkap dilakukan, maka akan ditandai dengan simbol tanda seru dalam segitiga kuning. Silahkan lengkapi sesuai dengan layanan yang diberikan. KPM tidak dapat melanjutkan ke langkah berikutnya apabila masih ada tugas yang belum dilengkapi. Untuk mengetahui tugas yang perlu diselesaikan di bulan berikutnya, KPM dapat melihatnya dengan memilih tombol ke kanan pada pita bulan. Dengan demikian, KPM dapat mengingatkan sasaran dan memperkirakan berapa tugas yang perlu dilakukan bulan depan. Semoga KPM dengan alat bantu IHDW ini dapat mengelola kegiatannya melalui menu Tugas Saya tersebut secara lebih efektif. Selamat bertugas! Salah satu bagian terpenting dari aplikasi IHDW adalah pada menu Diagnostik. Pada menu ini, berisi tampilan analisis sederhana berdasarkan data-data penerima manfaat 1000 HPK yang telah KPM input saat pemetaan dan melengkapi Tugas Saya. Terdapat 3 jenis analisis pada menu diagnostik ini, yakni analisis menurut paket layanan, di mana data yang akan dianalisis adalah semua data sasaran 1000 HPK yang ada di desa dalam wilayah kerja KPM dan akan menghitung sasaran yang sudah mendapatkan 5 paket layanan yang terekam melalui menu Tugas Saya. Analisis menurut dusun merupakan analisis data sasaran 1000 HPK yang dikelompokkan berdasarkan dusun, lalu akan menghitung berdasarkan sasaran yang sudah mendapatkan paket layanan yang terekam melalui menu Tugas Saya. Dan analisis menurut penerima manfaat merupakan data sasaran 1000 HPK yang ada di desa dalam wilayah kerja KPM dan akan menghitung sasaran penerima manfaat yang sudah mendapatkan 5 paket layanan berdasarkan kategori rentan atau beresiko dan yang tidak beresiko atau normal, di mana data tersebut terekam sebelumnya melalui menu Tugas Saya. Menu diagnostik ini akan sangat bermanfaat bagi KPM dalam melihat layanan apa yang perlu mendapat perhatian dan berada di dusun mana, termasuk masih adakah penerima manfaat yang rentan dan belum mendapatkan paket layanan stunting. Selanjutnya KPM dapat menggunakannya untuk mendorong perbaikan 5 paket layanan tersebut melalui koordinasi dengan para pihak pelaksana layanan dan juga mengadvokasi kepala desa. Mari kita dalami satu persatu 3 jenis analisis pada menu diagnostik tersebut. Pada video ini, Anda akan mempelajari diagnostik menurut layanan. Yang pertama adalah diagnostik menurut layanan berisikan analisis sederhana tingkat konvergensi yang terjadi pada 5 paket layanan yang diberikan kepada penerima manfaat 1000 HPK. Pada diagnostik ini, KPM dapat memperoleh informasi 5 paket layanan mana yang belum diberikan secara optimal hingga yang sudah lengkap diberikan kepada keluarga 1000 HPK. Paket layanan akan diurutkan mulai dari skor konvergensi terendah hingga skor konvergensi tertinggi. Penentuan skor konvergensi layanan berdasarkan kelengkapan layanan yang diberikan dalam paket layanan tersebut. Makin tinggi skor konvergensi, maka makin lengkap layanan diberikan kepada keluarga 1000 HPK. Paket layanan KIA mencakup 6 indikator layanan. Layanan konseling gizi mencakup 2 indikator layanan. Layanan air bersih dan sanitasi mencakup 2 indikator layanan. Layanan jaminan sosial
mencakup 2 indikator layanan, dan layanan PAUD mencakup 2 indikator layanan. Kelengkapan layanan yang diberikan dibedakan menurut 3 kategori warna, yakni warna merah dengan skor di bawah 50%, warna kuning dengan skor antara 50% hingga 75%, dan warna hijau dengan skor lebih dari 75%. Untuk layanan-layanan yang belum optimal, KPM dapat mengetahui usulan atau saran yang dapat dilakukan melalui menu tindakan dan rekomendasi yang juga akan mengulas untuk 5 paket layanan tersebut. Silahkan klik usulan yang ada jika menurut KPM perlu untuk dilakukan. Dalam menu ini juga, KPM dapat memperkirakan potensi peningkatan layanan yang akan diperoleh apabila rekomendasi tersebut dapat dilaksanakan. Berbeda dengan diagnostik menurut layanan, pada diagnostik dusun, KPM dapat memperoleh informasi dusun mana yang memperoleh skor konvergensi terburuk hingga terbaik. Sama halnya dengan diagnostik menurut layanan, diagnostik menurut dusun pun dibedakan menjadi 3 kategori warna dan dengan interval skor konvergensi yang sama pula. Pada masing-masing dusun, KPM pun dapat mengetahui paket layanan mana yang belum secara optimal diberikan kepada keluarga 1000 HPK, sehingga KPM dapat memberikan masukan dan perkiraan rekomendasi tindakan yang perlu disusun oleh warga dalam musyawarah dusun dan diusulkan ke perencanaan tingkat desa. Diagnostik berikutnya adalah terkait dengan penerima manfaat. Pada diagnostik menurut penerima manfaat, KPM dapat memperoleh informasi kesenjangan layanan berdasarkan status kerentanan untuk ibu hamil dan anak usia 0 sampai 2 tahun. Status kerentanan penerima manfaat tadi dibedakan menjadi sasaran dengan status rentan ditandai dengan heading warna merah dan status normal ditandai heading warna hijau. Untuk masing-masing sasaran tadi, yakni ibu hamil dan anak usia 0 sampai 2 tahun, KPM dapat melihat cakupan layanan mana yang belum lengkap diterima oleh sasaran dan perkiraan tindakan apa yang dapat diambil untuk meningkatkan layanan tersebut. Pada menu ini, KPM dapat melihat daftar perkiraan tindakan atau rekomendasi yang sudah diidentifikasi berdasarkan diagnostik yang sudah dilakukan. KPM dapat mengusulkan kegiatan-kegiatan itu dalam rembuk desa, serta berdiskusi dengan kepala desa untuk menentukan kegiatan prioritas sesuai kebutuhan dan kemampuan desa. Demikian penjelasan tentang diagnostik berdasarkan tingkat layanan, tingkat dusun dan tingkat penerima manfaat untuk membantu KPM dalam memantau hasil layanan yang diberikan kepada keluarga 1000 HPK.